Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago Senin 10 Agustus 2026 mengungkapkan luas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia telah mencapai lebih dari 107.000 hektar sepanjang Januari hingga Juni 2026. Angka ini kembali menjadi alarm serius bagi Indonesia yang memiliki rekam jejak panjang bencana karhutla. Lantas sejak kapan karhutla menjadi bencana besar, terutama di lahan gambut? Mengapa karhutla juga kerap menjadi isu sensitif bagi negara-negara tetangga? Kita bahas. Mengutip Kompaspedia, laporan Grand Design Pencegahan Kebakaran Hutan, Kebun, dan Lahan 2017-2019 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan karhutla besar pertama kali terjadi pada era Orde Baru, yaitu pada 1982 hingga 1983 dengan luas lahan terbakar sekitar 3,6 juta hektar. Setelah itu kebakaran besar kembali terjadi pada 1994 dan mencapai puncaknya pada 1997-1998 dengan luas terbakar sekitar 10 juta hektar. Memasuki era reformasi, luas kebakaran memang menurun, tetapi karhutla besar masih berulang pada 2006, 2015, 2019 hingga beberapa tahun berikutnya. Dari seluruh catatan tersebut, dua peristiwa yang paling dahsyat terjadi pada 1997, 1998, dan 2015. Kebakaran 1997-1998 dipicu kombinasi El Nino dan kekeringan ekstrem yang melanda Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua Barat. Pemerintah saat itu memperkirakan kerugian akibat bencana tersebut mencapai 711 triliun rupiah. Sementara itu pada 2015 sekitar 2,61 juta hektar lahan terbakar akibat El Nino dan kemarau panjang. Peristiwa ini menjadi salah satu periode karhutla terburuk karena kabut asap tidak hanya menyelimuti Indonesia, tetapi juga meluas hingga Malaysia dan Singapura. Besarnya karhutla di Indonesia tidak lepas dari kebakaran lahan gambut. Yayasan Konservasi Indonesia memperkirakan 20-50% kejadian karhutla terjadi di lahan gambut. Mengapa karhutla gambut begitu dahsyat? Lahan gambut dalam kondisi alami bersifat basah sehingga sulit terbakar. Masalah muncul ketika gambut dikeringkan untuk perkebunan atau pertanian. Drainase menurunkan muka air tanah sehingga gambut menjadi kering dan mudah terbakar. Api bahkan dapat membara di bawah permukaan dan terus menyebar, meski api di permukaan telah dipadamkan. Oleh karena itu, kebakaran gambut menghasilkan asap pekat dalam waktu lama dan sangat sulit ditangani. Bank Dunia juga mencatat kebakaran gambut memberikan kontribusi besar terhadap kabut asap beracun dan emisi karbon. Karhutla di Indonesia juga bukan sekadar persoalan dalam negeri. Ketika kebakaran terjadi di Pulau Sumatera atau Kalimantan, arah angin dapat membawa asap hingga Malaysia dan Singapura. Akibatnya karhutla berubah menjadi transboundary haze pollution atau pencemaran asap lintas batas yang kerap memicu ketegangan diplomatik. Dampaknya tidak hanya menurunkan kualitas udara dan mengganggu kesehatan masyarakat, tapi juga memengaruhi penerbangan, transportasi, pariwisata, hingga aktivitas ekonomi. Itulah sebabnya pada 10 Juni 2002 negara-negara ASEAN menyepakati ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Perjanjian yang mulai berlaku pada 2003 tersebut menjadi kerangka kerja regional untuk menangani pencemaran asap lintas batas, sedangkan Indonesia meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014. Sahabat Kompas, karhutla besar kerap diperparah oleh fenomena El Nino dan kekeringan. Namun selama persoalan pengelolaan lahan, perlindungan gambut, dan penegakan hukum belum dibenahi, risiko karhutla akan terus berulang setiap musim kemarau. Pertanyaan besarnya, sampai kapan Indonesia akan terus menghadapi siklus bencana yang sama?